Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan eh, rekan saya Aditya Yunianto dengan NIM 20524-052 dan dengan saya Denny Nur Satyoga dengan NIM 20524-059 dan Muhammad Raihan 20524-208. Kali ini akan membahas tentang Connected Healthcare System guna untuk memonitoring pasien secara real time. Untuk yang pertama, latar belakang. Dalam konteks era globalisasi, layanan kesehatan mengalami transformasi mendalam berkat kemajuan teknologi informasi atau Internet of Things. Meskipun demikian, tantangan-tantangan yang kompleks tetap menjadi fokus utama untuk mengemban solusi inovatif. Faktor-faktor kunci seperti peningkatan harapan hidup dan jumlah penduduk lansia, ketidaksetaraan akses pelayanan kesehatan, serta beban berat pada sistem kesehatan telah mendorong perlunya paradigma baru dalam manajemen pasien. Untuk permasalahan yang dihadapi di sini, yang pertama peningkatan penyakit kronis. Jumlah penderita penyakit kronis mulai pada tahun 2018, prevalensi PTM atau penyakit tidak menular meningkat dari tahun 2013, yaitu menjadi penyakit stroke pada usia lebih dari 15 tahun meningkat 65%. Diabetes mellitus meningkat 23%, hipertensi pada usia 18 tahun meningkat 32%, dan obesitas meningkat pada 47%. Untuk yang kedua, keterbatasan pemantauan jarak jauh. Pemantauan pasien yang membutuhkan perhatian kontinu sulit dilakukan secara efektif, terutama pada pasien yang tinggal di lokasi terpencil atau jauh dari fasilitas kesehatan. Nah, yang ketiga, koordinasi tim medis. Kolaborasi antara tim medis seringkali tidak optimal, mengakibatkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan tindakan dari medis. Untuk peluang bisnis connected healthcare system dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pemantauan bisnis pasien secara real time. Sistem ini memungkinkan pemantauan pasien secara langsung dan real time, termasuk pengukuran vital sign, aktivitas fisik, dan aspek kesehatan lainnya. Untuk yang kedua, manajemen penyakit kronis. Connected Healthcare System dapat menyediakan solusi terpadu untuk manajemen penyakit kronis, memungkinkan pasien dan medis berkolaborasi dalam perawatan jangka panjang. Dan untuk yang ketiga, pemantauan dari jarak jauh. Sistem ini memungkinkan pemantauan pasien yang tinggal di lokasi terpencil atau jauh dari pusat kesehatan, meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan. Nah, untuk rumusan masalah ini kita ada 4. Yang pertama, bagaimana cara berbagai informasi medis secara efektif kepada pengguna pasien. Bagaimana cara tim medis berkoordinasi ke pengguna pasien. Kemudian bagaimana cara mengatasi keterlambatan dalam tindakan medis. Dan yang keempat, bagaimana cara supaya yang tinggal di lokasi terpencil mendapatkan pemantauan dari jarak jauh. Ya, izin masuk semuanya. Eh, untuk berikutnya itu adalah tujuan. Nah, dari tujuan ini kami memiliki 4 poin. Yang pertama itu mengidentifikasi solusi terhadap masalah integrasi dalam sistem kesehatan. Lalu, poin yang kedua menggali potensi peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan connected healthcare system. Lalu, poin ketiga memberikan pelayanan cepat tanggap kepada pengguna pasien agar tidak terjadi peningkatan terhadap penyakit yang diderita. Lalu poin yang terakhir itu memberikan pemantauan secara real time terhadap pengguna atau pasien. Next, Mas Agoy. Lalu berikutnya ialah penjelasan bisnis canvas. Nah, jadi untuk penjelasan bisnis canvas ini terdapat 9 poin, yaitu ada key partners, key activities, key results, value propositions, customer relationships, channels, customer segment, cost structure, sama revenue streams. Nah, untuk key partner itu seperti bermitra dengan produsen perangkat medis untuk integrasi perangkat keras yang diperlukan. Lalu untuk key activities itu seperti merancang, mengembangkan, dan memelihara platform pemantauan pasien. Berikutnya itu ada key research. Key research itu mengembangkan dan memelihara platform pemantauan pasien. Lalu berikutnya ada value propositions atau proposisi nilai. Nah, itu
ya terdapat menyediakan pemantauan langsung terhadap parameter vital pasien untuk deteksi dini dan respon yang cepat. Lalu terdapat poin customer relationships. Nah, itu customer relationship itu adalah hubungan dengan pelanggan. Nah, jadi seperti layanan pelanggan untuk rumah sakit, pasien, dan Pemprov, atau optimalisasi sistem melalui dukungan teknis. Lalu berikut itu ada channels. Channels itu saluran distribusi. Nah, kemana saluran bakal didistribusi? Itu contoh seperti melibatkan tim penjualan untuk berinteraksi langsung dengan institusi kesehatan atau mitra. Terus berikut ada customer segment. Nah, customer segment itu adalah segmentasi pelanggan. Contoh seperti menyediakan layanan pelanggan untuk membantu rumah sakit, pasien, dan Pemprov mengoptimalkan penggunaan sistem. Lalu berikutnya adalah cost structures. Itu seperti biaya instruktur cloud, gaji dan upah tim pengembangan dan dukungan, lalu biaya pemasaran dan penjualan, lalu terkait biaya pelatihan dan implementasi. Ya, cost structure ini terkait pembiayaan pada sistem yang dibuat nantilah gitu. Terus berikutnya ada revenue streams. Revenue streams itu adalah pendapatan. Nah, di mana nantinya mendapatkan pendapatan dari hasil sistem yang dibuat. Nah, itu yang pertama, menjual lisensi perangkat lunak untuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Lalu yang kedua, menawarkan model langganan bulanan atau tahunan untuk akses ke layanan pemantauan real time. Lalu yang terakhir itu menyediakan jasa konsultasi untuk membantu pelanggan dalam mengimplementasikan dan mengoptimalkan sistem. Nah, berikut penjelasan terkait bisnis Canva. Boleh dilanjut, Mas? Lalu terkait penjelasan dari sisi teknologi. Connected Healthcare System dirancang sebagai solusi yang mengintegrasikan sejumlah teknologi canggih untuk memonitor pasien secara real time. Perangkat wearable dan sensor kesehatan mengumpulkan data vital seperti detak jantung, kadar glukosa, aktivitas fisik pasien. Nah, berikut terdapat sensor-sensor yang digunakan pada alat atau sistem nantinya. Yang pertama itu ada sensor EKG atau elektrokardiogram. Sensor yang digunakan untuk mendeteksi detak jantung. Lalu yang kedua ada sensor elektrokimia, sensor yang digunakan untuk mengukur kadar glukosa pada tubuh. Lalu yang terakhir ada sensor akselerometer, yaitu sensor yang digunakan untuk mendeteksi gerakan dan aktivitas pasien. Next, Mas. Selanjutnya penjelasan terkait sisi regulasi. Nah, sisi regulasi ini mencakup berbagai aspek, termasuk privasi data, keamanan informasi kesehatan, persetujuan pasien, dan standar pengaman. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan terkait privasi data dan keamanan informasi kesehatan, persetujuan pasien. Yang pertama itu terkait pentingnya sistem ini terletak pada perlindungan data pasien yang kuat, termasuk enkripsi selama penyimpanan pengiriman data. Dengan itu, sistem ini tidak hanya memberikan akses kesehatan yang terintegrasi, tetapi juga memastikan keamanan dan privasi data pasien secara efektif. Lalu yang kedua, penting mematuhi persyaratan persetujuan pasien sebelum memantau atau mengumpulkan data kesehatan dengan menjelaskan jenis, tujuan, dan penggunaan data secara jelas. Jadi sebelum penggunaan alat, kita harus melakukan persetujuan terhadap pasien terlebih dahulu. Lalu poin yang ketiga, pertimbangkan standar keamanan perlindungan cyber untuk melindungi data kesehatan dengan menerapkan enkripsi dan kontrol akses ketat. Jadi keamanan bakal terjamin. Selanjutnya, Mas. Berikutnya, penjelasan terkait sisi ekonomi. Sistem kesehatan terhubung secara real-time meningkatkan efisiensi dan menghemat biaya layanan kesehatan. Pemantauan jarak jauh mengurangi kunjungan fisik, mengendalikan biaya dengan deteksi dini, dan meningkatkan produktivitas dengan konsultasi dokter virtual serta otomatisasi pengelolaan data pasien. Sistem kesehatan terhubung memberikan manfaat ekonomi pada tingkat individual dengan manajemen proaktif penyakit kronis, mencegah komplikasi, dan mengurangi biaya perawatan jangka panjang secara keseluruhan. Sistem ini meningkatkan akses pasien, merangsang inovasi dalam teknologi kesehatan, dan menciptakan peluang bisnis dengan manfaat jangka panjang, termasuk penghematan biaya, efisiensi waktu, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, memberikan dampak ekonomi
positif secara menyeluruh pastinya. Selanjutnya adalah strategi untuk mewujudkan rancangan bisnis, yaitu pada kali ini terdapat dua hal yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama strategi yang dilakukan, yaitu yang kedua desain alat dan sistem kerja alat. Strategi yang dilakukan dalam mewujudkan rancangan bisnis untuk Connected Healthcare System yang memonitoring pasien secara real time. Kami melibatkan penelitian pasar mendalam untuk memahami kebutuhan pengguna. Lalu kami juga berkolaborasi dengan mitra-mitra, yaitu dengan penyedia layanan kesehatan, produsen perangkat medis, dan penyedia teknologi. Pada strategi ini kami terdapat 7 tahap, yaitu yang dimulai dengan pembahasan konsep dan teknis. Lalu yang kedua ada konsultasi perangkat yang digunakan. Lalu yang ketiga pembuatan hardware Connected Healthcare System. Lalu ada uji coba Connected Healthcare System. Lalu yang kelima ada pendanaan Connected Healthcare System, yaitu kini pada tahap ini kami melakukan pencarian dana kepada sponsor ataupun mitra-mitra yang berminat. Lalu di sini ada peluncuran Connected Healthcare System. Lalu yang terakhir ada promosi proyek atau promosi dari alat yang kami rancang. Nah, selanjutnya yaitu jam yang digunakan sebagai pendeteksi kesehatan dari pengguna. Jam tersebut akan berisi indikator-indikator, yaitu seperti indikator dari detak jantung pengguna, lalu indikator dari gula pengguna, jadi diabetes, gulanya itu berapa. Nah, akan muncul indikator-indikator tersebut pada jam, yang nantinya indikator-indikator tersebut akan dikirim ke operator dan lalu akan diolah. Nah, nanti kalau misalnya ada indikator-indikator tersebut yang melewati batas tertentu, maka akan dihubungkan ke rumah sakit terdekat untuk ditindak lebih jauh lagi. Nah, inilah cara kerja dari Connected Healthcare System yang dirancang, yaitu dari jam yang digunakan tadi akan tersambung ke IoT, yaitu tersambung dengan internet yang akan dikirim ke operator, itu akan muncul di laptop ataupun di HP. Nah, nanti ketika ada nilai-nilai tertentu yang melampaui batas atau jauh dari batas normal, maka akan otomatis menghubungi rumah sakit terdekat untuk ditindak lebih jauh lagi. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan, yaitu terdapat 3. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.